Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja. Kembali dengan saya Bung Ropan, saya akan berbicara tentang laga yang akan berlangsung nanti malam. Ini sangat seru di La Liga Spanyol, El Clasico. Madrid menghadapi Barca. Ini sudah dari tahun ke tahun memang, dari musim ke musim dengan rivalitas yang sangat tinggi. Walaupun sudah tidak sesengit atau sangat seru ketika Madrid masih dengan Cristiano Ronaldo, CR7, dan Barca masih dengan Lionel Messi. Namun apapun itu, El Clasico terus berlanjut sampai saat ini. Ya. Dan Barca sudah kedatangan Robert Lewandowski, sementara Madrid masih dengan Karim Benzema. Jadi ini persaingan antara dua pemain untuk bisa menjadi top skor. Namun Benzema lagi bermasalah, lagi cedera, sehingga Carlo Ancelotti harus memutar otak lagi untuk bisa menempatkan pemain depan terbaik untuk berada di garis lini serang Los Blancos. Dan mereka menjamu Barca yang tidak main-main, dua tim yang ada di papan atas. Dan Barca sekarang mengambil alih klasemen sementara. Walaupun juga nilai mereka antara Barca dan Madrid itu sama, 22 poin. Dari 8 pertandingan masing-masing menang 7 kali dan 1 kali imbang. Ya, belum terkalahkan. Barca bisa mengambil alih ini karena punya keunggulan selisih gol yang lebih baik dari Madrid. Mereka memasukkan 20, ya, kemasukan 1 ada 19 plus ya, gol mereka. Dibandingkan dengan Madrid hanya 12 gol plus mereka, karena Madrid memasukkan 19, kemasukan 7 kalau nggak salah. Tetapi ini yang akan diusahakan oleh pasukan Madrid ini ketika mereka menjamu Barca di Bernabeu. Jangan sampai terulang lagi, karena sebelumnya kita tahu pada musim yang lalu Barca tuh pernah menang 4-0. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhir dengan Madrid, Barcelona tidak kalah. Madrid tidak mampu membuat gol. Selain kalah dengan 4-0, di pramusim juga Madrid kalah dengan 0-1 dari Barca. Memang dalam 5 pertemuan terakhir Madrid ada 3 kali menang. Tetapi yang kita akan bicarakan saat ini, di saat Barca sedang bagus, sedang trennya positif, dan Madrid harus berhati-hati. Ya, kalau sampai kalah, ini akan membuat jalan bagi pasukan Xavi Hernandez ini semakin bagus. Karena mereka akan unggul pasti dengan 3 poin. Apalagi punya gol yang bagus. Makanya tragedi yang terjadi pada musim lalu di mana mereka kalah di Bernabeu dipermak habis dengan 4-0. Kendati pada ujungnya Madrid tampil sebagai juara. Karena Madrid kita tahu musim kemarin meraih 3 gelar ya. Ada di yang paling puncak selain di La Liga, mereka mendapatkan gelar di UCL setelah mengalahkan Liverpool di final. Ada mungkin Super Copa 1 yang mereka dapatkan di awal tahun. Jadi terbilang sangat sukses dibandingkan dengan Barca tanpa mendapatkan 1 trofi pun pada musim lalu. Bahkan mereka terlempar dari UCL, turun ke Liga Eropa, juga tersisih di Liga Eropa, dihantam oleh Eintracht Frankfurt di semifinal. Ini kesempatan bagi Xavi ketika banyak pemain-pemain bagus datang. Selain Lewandowski yang ada di garis depan, mereka masih sekarang udah ada Rafinha, ada Frankie Kessie, di tengah, di belakang ada Christensen. Jadi tidak ada alasan buat Barca untuk tidak berprestasi pada musim ini. Namun mereka harus bisa melewati hadangan, tantangan dari Real Madrid, juara bertahan yang dipegang oleh Don Carlo. Ya, dan kita akan lihat nantinya persaingan antara dua pelatih ini, antara Carlo Ancelotti dan Xavi dalam meraih prestasi demi prestasi pada musim ini. Bukan saja La Liga, tapi juga kita akan melihat persaingan di Super Copa, di La Liga, kemudian ada Copa del Rey, sampai di UCL. Nah, kalau bicara di UCL, posisi Barca yang sedang di ujung tanduk. Karena bukan tidak mungkin setelah imbang melawan Inter, mereka akan terjun lagi, turun ke kasta kedua di Liga Eropa. Karena sulit untuk bisa bersaing, saya pikir, karena di grup C, Munchen sudah lolos, dan Inter berpeluang besar untuk mendampingi Munchen. Tergantung nantinya perkembangan terakhir, apakah Barca bisa menyelesaikan 2 laga terakhir dengan menang, dan menanti Inter tergelincir dalam 2 pertandingan terakhir. Memang sangat sulit kalau bisa dikatakan. Lain halnya dengan Madrid. Madrid itu di grup F sudah lolos. Ya, 10 poin mereka, walaupun mereka kemarin tertahan lawan Shakhtar, tapi mereka sudah aman untuk melaju ke babak knockout atau sistem gugur di 16 besar UCL.
Pertanyaan sekarang, ketika mereka Madrid tanpa Benzema dalam duel El Clasico melawan Barca, apakah Madrid bisa memenangkan laga? Itu yang menjadi masalah. Ya, kalau melihat kemarin juga mereka hanya menang tipis, ya, 1-0, sama seperti Barca juga yang menyelesaikan laga dengan 1-0. Tapi mereka pasti akan mendapat perlawanan sengit dan peluang bagi Barca untuk menang terbuka. Ya. Barca juga tidak mungkin akan bermain menunggu, bukan khas Barca. Barca pasti akan bermain lebih menyerang, terbuka. Tinggal kita lihat. Mungkin dengan counter attack-nya Madrid, sambil sedikit menunggu, ini akan menjadi senjata bagi Ancelotti. Di depan pasti Rodrigo yang akan ditaruh untuk menggantikan posisi Benzema. Tapi kalau Benzema sudah fit, karena konon kabarnya dia sudah ikut latihan dan Benzema bisa main kalau Benzema ada di dalam tim Madrid. Ini oke. Bagus. Ini adalah kabar gembira tentunya untuk pendukung Madrid. Nah, Vinicius Junior, Vini akan bermain pasti. Kalau Benzema hadir, pasti Benzema akan ada di depan. Kemudian Rodrigo mungkin akan bangkit dari bangku cadangan di babak kedua. Valverde yang akan dimainkan lebih awal. Ini pemain yang tidak tergantikan, pemain Uruguay yang sangat bagus. Yang sangat mobile. Nah, di tengah ini Madrid punya 3 pemain ya yang selalu coba ditampilkan oleh Ancelotti setelah Casemiro pergi ke MU. Mereka masih punya pemain muda Tchouaméni, juga Camavinga, didampingi pemain senior Luka Modric. Ini menjadi kekuatan. Masih ada satu lagi Toni Kroos yang bisa beroperasi di tengah saling bergantian tentunya. Ketika Modric harus keluar, Kroos akan masuk. Tapi dengan Tchouaméni dan Camavinga ini oke. Ya. Terus bisa bergerak dengan bagus ya, karena memang masih muda, fisik oke. Dan di belakang kita akan lihat apakah akan ada perubahan bagi Ancelotti untuk taruh di belakang. Alaba mungkin akan dimainkan di posisi bek kiri. Walaupun mereka masih punya Ferland Mendy di sana, tapi Alaba bisa digeser ketika Rudiger ada berpasangan dengan Eder Militao. Carvajal sudah pasti ada di sisi kanan. Tinggal masalah mereka di bawah Mistar. Karena kemarin bukan Courtois yang ada di bawah Mistar karena mengalami masalah cedera, itu Andre Lunin yang ditampilkan oleh Ancelotti. Kalau tidak ada Courtois juga ini berbahaya. Untuk menghadapi lini serang dari Barca yang oke, pasti 4-3-3 yang akan dimainkan oleh Xavi. Ya, sama dengan yang diturunkan oleh Ancelotti. Nah, kalau Xavi akan menempatkan selain Lewandowski sebagai ujung tombak pemain nomor 9 di depan, bisa aja ada pemain cepat, pemain muda Ansu Fati yang dimainkan lebih awal. Ya, ini hanya mengira-ngira dengan Ousmane Dembele yang ada di kanan. Kalau Ansu Fati tidak main, bisa saja ditaruh lebih dulu Rafinha yang akan bergerak di sana yang bersama dengan Lewandowski dan mungkin dengan Dembele. Karena kedalaman skuad juga bagi Barca oke. Kalau bisa melihat mereka masih punya Ferran Torres yang bisa taruh di depan. Dan di tengah tinggal dipilih bagi Xavi ya. Dia masih punya pasti pemain senior yang menjadi kapten ke-11, Sergi Busquets. Apakah 2 anak muda mereka akan tampil? Ya. Gavi dan Pedri? Bisa saja. Karena sebelumnya 2 pemain ditampilkan. Tapi mereka masih punya amunisi yang kuat. Frankie Kessie dan De Jong yang bisa main juga di posisi tengah. Tinggal melihat keadaan ya. Kondisi terakhir, siapa yang akan dimainkan ini tentunya ada di kepala Xavi. Ya, untuk bisa mendampingi Busquets. Kalau punya pemain yang kuat ya, yang stamina yang oke, yang bisa bergerak, bisa aja Frankie Kessie dimainkan bersama dengan Pedri. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dengan Gavi yang akan main juga bersama dengan Pedri. Di belakang, bisa saja Jordi Alba di kiri, Sergi Roberto di kanan. Ya. Mereka apakah akan ditampilkan pemain senior seperti Pique? Saya pikir Eric Garcia dan Christensen oke. 2 pemain ini bisa diandalkan di lini belakang untuk bisa meredam Vini di depan. Kalau Benzema main juga ada Benzema atau Rodrigo, Valverde. Ini masih kuat dengan ini. Kalau Pique kan sudah agak lambat dalam mengantisipasi serangan lawan, ya, tidak punya kecepatan juga di sini. Jadi kita akan tunggu starting 11 yang ditampilkan oleh Xavi. Yang pasti di bawah Misar adalah Ter Stegen. Itu tidak akan tergantikan. Nah, dengan Barca memilih untuk terus bisa menekan, pasti akan penguasaan bola mereka akan coba untuk dilakukan oleh Barca dan mereka ingin memenangkan laga. Karena hanya dengan kemenangan ini akan membuka peluang mereka untuk bisa paling tidak, memang masih awal, masih 8 pertandingan, masih lama. Tapi kalau menang melawan Madrid, ini ada sesuatu yang lebih tentunya. Motivasi yang lebih, apalagi ini kan rivalitas yang tinggi, kemudian ini soal prestisius, gengsi yang mereka
bawa di sini, sehingga dalam kondisi yang bagus, tentunya Barca tidak ingin kalah. Tetapi bagi Madrid, mereka harus bisa menaklukkan Barca. Ini persoalan mereka bermain di kandang. Di saat mereka di kandang dan mereka bisa menjungkalkan Barca, ini juga modal bagus buat Madrid. Kita akan lihat nantinya dalam duel siapa yang akan memenangkan dalam El Clasico pada musim ini. Sambil saya mengingatkan buat teman-teman, sebentar juga ada big match besar di IPL antara Liverpool dan Manchester City. Dan di sana ada tebak-tebakan skor berapa hasil pertandingan antara Liverpool dan Manchester City yang berlangsung di Anfield nantinya. Itu hadiah dari Dabinter ya, jagonya pompa air. Anda tinggal mengirim skor akhir, siapa yang akan memenangkan. Nah, saya bisa lihat Dabinter ini dan pompa itu seharga 1,5 juta. Jadi ada dua pemenang nantinya. Yang benar akan diundi dari sekian banyak kalau bisa skornya tepat untuk mendapatkan dua hadiah giveaway dari Dabinter. Ini pompa tipe submersible, ya, pompa celup yang bisa untuk kuras tendon, ya, banjir, ya, kemudian ada buat tanaman juga. Dan semoga Anda menjadi pemenang di antara dua pemenang. Silakan menebak skor antara Liverpool dan Manchester City. Sampai di sini pembicaraan saya dengan El Clasico yang kita akan nantikan siapa yang akan tersenyum bergembira di akhir pertandingan di Bernabeu. Ciao.